Shalom, sahabat Repa yang dikasihi Tuhan. Skeptis, mungkin itulah satu kata yang paling tepat menggambarkan wajah dunia kita hari ini. Kita hidup di era post-truth, di mana informasi melimpah tetapi kebenaran terasa langka. Kita menjadi curiga terhadap segala sesuatu, institusi, janji politik, bahkan seringkali kita skeptis terhadap janji-janji Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, di dalam gereja pun banyak umat yang mulai bertanya-tanya, benarkah Tuhan masih bekerja? Benarkah Injil itu relevan bagi masalah kesehatan mental atau krisis finansial saya? Fenomena dekonstruksi iman sedang melanda generasi muda kita. Mereka tidak lagi puas dengan jawaban, pokoknya percaya. Mereka butuh bukti, mereka butuh perjumpaan. Keresahan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. 2000 tahun yang lalu, seorang pria bernama Nathanael berdiri di bawah pohon ara dengan skeptisisme yang sama. Ia bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus menyapa keraguan kita. Bukan dengan amarah, melainkan dengan undangan untuk datang dan melihat. Sahabat, para sarjana Perjanjian Baru menjelaskan bahwa bagian ini berada dalam struktur minggu pertama pelayanan Yesus. Secara sosiohistoris atau sejarah Alkitab, komunitas Yahudi saat itu sedang berada dalam ketegangan mesianik yang sangat tinggi di bawah penjajahan Romawi. Namun, ada skeptisisme kedaerahan yang kuat. Nazaret adalah kota kecil yang tidak signifikan, bahkan tidak pernah disebutkan dalam kitab-kitab Perjanjian Lama. Teori Messianic Expectation saat itu mengharapkan Mesias datang dari Yerusalem atau Bethlehem dengan kemegahannya. Nathanael mewakili intelektual Yahudi yang taat, yang memahami naskah-naskah suci, namun terjebak di dalam prasangka logikanya sendiri. Ia skeptis karena Yesus tidak masuk dalam kotak harapan sosiologisnya. Sahabat, dalam analisa bahasa Alkitab, ada sebuah kalimat yang penting, perhatikan di ayat 39 dan ayat 46. Disebutkan, erkeste kai obseste. Datanglah dan kamu akan melihat. Tafsiran dari ahli-ahli teologi menekankan bahwa Yohanes sengaja menekankan kata kerja yang bersifat pengalaman langsung. Puncaknya adalah saat Yesus menyapa Nathanael di ayat 47 dan 48. Yesus menyebutnya, dialah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Yesus tidak mendebat keraguan Nathanael dengan logika. Ia justru menunjukkan kemahatauannya, omniscience, dengan mengatakan bahwa ia sudah melihat Nathanael di bawah pohon ara sebelum Filipus memanggilnya. Pohon ara seringkali merupakan simbol meditasi Taurat bagi para nabi. Secara deskriptif, penulis Yohanes ingin menunjukkan bahwa Yesus bukan sekedar guru dari kota kecil.
melainkan Dia yang mengenal kedalaman batin manusia yang paling skeptis sekalipun, seperti Nathanael. Sahabat, inilah 3 pesan teologis bagi setiap kita yang mungkin saat ini sedang merasa skeptis. Yang pertama, Injil menghargai kejujuran batin. Yesus tidak mengusir Nathanael karena skeptis. Yesus justru memujinya karena tidak ada kepalsuan di sana. Tuhan lebih menyukai keraguan yang jujur diperlihatkan daripada kepura-puraan yang saleh kelihatannya. Jangan takut membawa pertanyaan kritis kita kepada Tuhan. Kedua, solusi bagi skeptisisme adalah perjumpaan, bukan sekedar perdebatan. Jawaban bagi keraguan kita seringkali bukan penjelasan rasional yang panjang lebar, melainkan pengalaman pribadi, datang dan melihat. Injil bukan sekedar teori untuk didiskusikan, melainkan pribadi untuk diikuti. Yang ketiga, Yesus adalah jembatan antara langit dan bumi. Di akhir bagian ini, Yesus berbicara tentang tangga Yakub. Perhatikan ayat 51. Dia menegaskan bahwa Dia atau Yesus adalah jembatan yang menghubungkan realitas surgawi dengan realitas duniawi kita. Bagi yang skeptis akan kehadiran Tuhan, Yesus adalah bukti bahwa surga tidak lagi tertutup. Yesus turun ke tengah-tengah kekacauan dunia kita. Jadi sahabat, pesan kunci bagi kita hari ini, jangan biarkan prasangkamu menghalangi perjumpaanmu dengan sang kebenaran. Dunia mungkin membuat kita letih dan curiga, tetapi Yesus tetap menawarkan undangan yang sama. Datang dan lihatlah. Jika kita meragukan kasih-Nya karena beban hidup yang berat, datanglah kepada Yesus di dalam doa-doamu yang jujur. Sahabat, minggu ini saya menantang kita semua, termasuk menantang diri saya sendiri, untuk melakukan satu hal. Berhentilah mencoba memahami Tuhan hanya dengan otak logika. Mulailah rasakan kehadiran Tuhan dengan ketaatan kita. Bacalah 1 pasal Injil Yohanes setiap hari dan mintalah Tuhan menyatakan diri-Nya di bawah pohon ara kehidupan kita. Di tempat-tempat tersembunyi di mana kita bergumul sendirian. Beradaptasilah dengan cara pandang yang baru, bahwa Tuhan mengenal kita lebih dari kita mengenal diri sendiri. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Sang Jalan, Kebenaran, dan Hidup. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah menolak kami saat kami bimbang. Terima kasih karena Engkau melihat kami bahkan di saat kami merasa paling jauh dan skeptis. Sentuhlah hati setiap anak-Mu, kami semua yang saat ini sedang bergumul dengan keraguan. Berikanlah kami mata iman untuk melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah rutinitas kami. Biarlah hidup kami diubah oleh perjumpaan dengan Engkau, sehingga kami pun bisa berkata seperti Nathanael, Engkau adalah anak Allah, Engkau adalah Raja. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.
Demikianlah Rema Peniel Ambarawa hari ini. Jikalau sahabat diberkati, katakan amin dalam kolom komentar. Dan bagikan video ini ke lebih banyak orang, sehingga banyak orang yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin.